Shalom pagi, bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, pagi yang cerah, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga, lebih pada Tuhan Roh Kudus tetap mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami yang mendengarkan. Sucikanlah pikiran kami dan sehingga berjana hati kami boleh dihidupi oleh firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi penuntun dalam hidup kami. Walaupun singkat, tapi kami menjadi berkat buat kami, dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Bapa di surga. Haleluya. Shalom pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkut tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Firman Tuhan cukup tandas. Firman Tuhan cukup jelas bagi kita. Betapa penting memiliki buah. Dan kita memiliki buah pertobatan harus ada dalam hidup kita. Buah pertobatan harus ada dalam hidup manusia. Kalau sekian tahun iring-iring Tuhan gak ada perubahan, satu pertanyaan. Sebab Alkitab berkata harus ada buah dari pertobatan itu. Kalau tidak ada pertobatan, percuma. Bertobat meta, berubah pola pikir. Kalau pola pikir ini tidak berubah, pertanyaan pasti harus berubah. Dulu bermain dosa, sekarang tidak bermain dosa. Hati hidup dalam kekudusan. Menjadi dulu suami yang jahat, sekarang suami yang baik. Dan anak yang menghormati orang tua. Dan mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Sebab Alkitab berkata pada ayat yang ke-8, jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mengangkut tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, pohon ditebanglah ia," atau pohon ditebang. Kalau tidak bertobat, tidak ada buah-buah pertobatan, ditebang. Tebang. Apa yang dikerjakan? Masukkan dalam dapur api. Itu harus diterangkan. Sebab tanpa pertobatan tidak sungguh-sungguh bertobat dengan Tuhan. Dan kita mengatakan tanpa kekudusan tidak seorang akan melihat Tuhan. Saudara mau bertemu dengan Tuhan, kunci rahasia pertobatan itu dalam kekudusan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Meneraikan firman hati kami. Berikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, para medis, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari sewa takut pada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.